Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah, sehat walafiat jasmani rohani kita. Iman masih tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, memberikan taufik inayah sehingga kita mampu menjalankan kehidupan ini, kita hiasi banyak dengan amalan-amalan yang saleh. Mudah-mudahan menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke haribaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil kiamat. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di dalam bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hadis yang terakhir yang kita bahas tentang pesan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Lalu kita iringi perbuatan buruk kita ini dengan perbuatan baik, dengan amalan-amalan saleh. Karena perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan buruk kita. Artinya perbuatan baik, amalan soleh itu akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita ini banyak dosa, kira-kira akeh dosa napa kami? Titik dosa ini banyak. Banyak dosa apa sedikit dosa? Alhamdulillah. Dosa akeh alhamdulillah. Memang mengakui kita banyak berdosa itu adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, akui bahwa dosa kita itu banyak. Jangan merasa tidak berdosa. Rasulullah saja mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dengan kalimat pembuka itu dengan zalamtu nafsi zulman katsira. Jadi merasakan bahwa banyak kezaliman yang kita kerjakan, banyak dosa di dalam diri kita itu, yaitu dosa kezaliman yang banyak. Nah, itu Abu Bakar, apalagi kita. Bukan apa-apanya Abu Bakar. Nah, baru kita mohon ampun kepada Allah. Jadi mengakui banyak dosa, lalu tidak ada lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu ketika Abu Bakar minta diajari doa kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itu nanti akan dijumpai di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga. Tapi nanti sampai di bab 250-an sekian. Kita baru bab berapa ini? Itu masih lama. Tapi akan menjumpai itu, yaitu di bab Fadlud Da'awat, yaitu fadilah keutamaan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti diajarkan doa-doa yang seperti itu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Kita masuki hadis yang berikutnya. Jadi yang sekiranya amat penting dan butuh untuk kita amalkan, yaitu hadis nomor 66 yang membawa kitab Riyadhus Shalihin, itu hadis nomor 66, yaitu dari Abu Ya'la Sa'dad bin Aus, hadis nomor 7 di dalam bab muraqabah. An Abi Sa'la Saddad bin Aus radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga tidak sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat atau beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dia senantiasa mengingat bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan setelah mati. Wal ajizu man adba'an nafsahu hawaha, sedangkan orang yang lemah, orang yang tidak cerdas adalah orang yang suka mengikuti, menuruti hawa nafsunya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu kalau tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka hawa nafsu itulah yang mendominasi diri seseorang. Orang yang didominasi oleh hawa nafsunya, maka akalnya itu dibelakangkan. Akalnya itu bisa-bisa tidak fungsi. Orang sepandai apapun, kalau dia itu mengikuti hawa nafsunya, maka kepandaiannya itu tidak berarti bagi dirinya, karena tertutup dengan hawa nafsu. Yang menggerakkan dirinya itu bukan akalnya, bukan hatinya, tetapi apa? Hawa nafsunya. Jadi kalau hawa nafsu itu yang mengendalikan seseorang, maka dia seperti orang bodoh. Makanya dia tidak cerdas. Sementara orang yang cerdas
adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pelajari hadis ini, apa yang terkandung di dalam hadis ini. Al-Qayyisu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang cerdas, yakni orang yang mempergunakan akal fikiran itu secara optimal, dengan cemerlang. Nah, jadi hawa nafsunya itu dia tekan sedemikian rupa sehingga murni perbuatannya itu dikendalikan oleh akal fikiran dan hatinya. Kemudian ada dua hal yang disebut orang cerdas itu. Di samping seseorang itu mampu senantiasa mengendalikan hawa nafsunya, dan yang kedua dia senantiasa berorientasi kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18. Ayat ini populer, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau dilanjutkan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi senantiasa berorientasi kehidupan akhirat. Apa sih hari esok itu? Hari esok itu kapan, Pak? Senin, Pak, ya. Hari esok adalah hari setelah kematian kita. Kita ini kan hidup itu hanya berpindah-pindah sebetulnya. Ada ulama yang mengatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang abadi. Jadi makhluk yang abadi. Hanya saja berpindah-pindah alam. Mula-mula di alam apa? Di alam ruh. Jadi sebelum kita lahir itu ada di alam ruh, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah alam ruh itu lalu alam kandungan. Nah, selama berapa? 9 bulan lebih. Ada juga yang lahir itu 7 bulan juga ada. Ada yang kurang dari 9 bulan. Tapi secara normal kita ada di kandungan ibu kita itu selama 9 bulan 10 hari. Setelah di kandungan berpindah lagi ke alam apa? Lahir ke dunia. Nah, ini kita ini kemudian lahir ke dunia. Di masing-masing alam ini berbeda. Kita tidak tahu. Ketika kita masih di alam ruh, kita tidak mengerti apa yang ada di kandungan ibu kita. Di saat kita berada di kandungan ibu kita, kita pun tidak tahu apa yang ada di alam dunia. Andai kata tahu gitu, mungkin minta bakso kali. Bakso itu enak kan gitu ya. Tapi karena tidak mengerti kan sangat berbeda. Lalu setelah ke dunia lahir ini terus kemana? Alam barzah, alam kubur kita, alam barzah. Ada yang ngerti tentang alam barzah? Tidak, sama sekali berbeda antara alam barzah dengan alam dunia. Setelah alam barzah lalu berpindah lagi kemana? Alam akhirat.
Itu perpindahan. Tetapi manusia itu hakikatnya dia tetap hidup abadi. Kalau tidak abadi, maka tidak ada persidangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah kemudian kita ini sekarang hidup di mana? Kutisari. Ya. Kita ini masih di dalam dunia. Ada yang ingin ke alam barzakh? Ada yang ingin ke alam barzakh? Minta cepet-cepet apa minta lama, Pak? Kita ini diberi jatah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku itu diberikan jatah oleh Allah, umurnya itu antara 60 sampai berapa? 70 tahun. Ada memang yang diberikan lebih dari 70 tahun, tapi itu sedikit. Jadi kalau sekarang itu sudah 60 tahun ya kita mesti siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap menjemput kematian. Jadi kematian itu kita jemput. Jangan kita yang dijemput oleh kematian, tapi kita yang menjemput kematian. Artinya mempersiapkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Mula-mula kita lahir di muka bumi itu juga tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian pernah ada dua orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan sabit. Apa Pak bulan sabit? Kita ini di kota itu tidak terlalu memperhatikan bulan sabit. Tapi kalau di desa ketika bulan itu muncul, itu fenomena yang luar biasa yang menghiasi malam-malam kita itu kalau di desa. Tapi kalau di kota, bulan itu sudah kalah dengan lampu-lampu yang di jalan itu, sehingga bulannya tidak kelihatan. Tidak terlalu memperhatikan perjalanan bulan. Bulan itu mula-mula kecil, ya, sabit ini. Mula-mula sabit kecil ada di barat sana, sabit kecil. Berganti malam, berganti hari, yang sabit itu semakin membesar dan purnama. Purnama itu indah, terutama yang sedang jatuh cinta. Jadi purnama itu indah. Ada di pantai, di tanah lapang, di tempat-tempat yang gelap, maka purnama itu sangat indah. Nok kota itu tidak terlalu menikmati purnama itu. Kalah karo lampu merkuri dulu, ya. Tapi kalau kita ada di pantai, di tempat-tempat yang gelap, maka purnama itu sesuatu yang indah. Dulu di Kutisari ini, di bagian selatan Surabaya, itu kalau purnama anak-anak itu senang, termasuk saya. Jadi kalau sudah bulan purnama, wah ini jumpritan kalau malam hari. Jadi dimanfaatkan betul itu, karena begitu terangnya ya. Lampunya tidak seperti sekarang ini. Itu baru terasa nikmatnya bulan purnama. Bulan itu dari kecil lalu purnama, tapi tidak selamanya purnama. Dia akan mengecil lalu kemudian hilang. Manusia juga begitu, mula-mula kecil, bertambah besar, lalu purnama. Purnama itu adalah di usia yang sangat produktif. Di usia produktif. Usia berapa itu produktif? Ya antara 20-40 tahun itu usianya produktif. Dan tidak selamanya
produktif itu tidak selamanya. Lalu mengecil lagi, melemah. Manusia begitu, dari kecil menuju purnama inilah yang perlu persiapan, yaitu memperkaya diri dengan wawasan pengetahuan dan kita persiapkan untuk purnama. Jadi ketika purnama itu apa saja bisa kita perbuat. Kepingin gulai ya gulai, kepingin sate no purnama itu ya. Apa saja bisa kita perbuat. Bekerja juga begitu. Nah, ini jangan disia-siakan ini. Karena tidak selamanya kita itu purnama. Sebentar lagi akan mengecil dan lemah ini. Dan ditandai dengan lemahnya tubuh kita. Lalu kemudian mati. Masa lemah terus urip terus ya mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini bahwasanya orang yang cerdas itu yang pertama mampu mengendalikan hawa nafsunya. Di dalam Al-Quran, kalau seseorang itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, lalu dia kotori hidupnya itu dengan perbuatan dosa, maka ujung-ujungnya adalah azab di neraka. Fa amma man tahu wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa amma man tahu yang banyak, yang melampaui batas karena memperturutkan hawa nafsu, sehingga dia melampaui batas, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Karena yang menyuruh apa? Hawa nafsunya itu. Wa asarul hayatud dunya. Dia itu lebih cenderung dengan kesenangan hidup dunia, melaku dan tunjungan plaza, maghrib ya. Dan begitu seterusnya, mencari kesenangan hidup dunia, memperturutkan hawa nafsunya. Fa amma man tahu wa asarul hayatad dunya, ujung-ujungnya fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya itu adalah neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sebaliknya orang yang cerdas yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut dengan makom Tuhannya, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia kendalikan, dia tahan hawa nafsunya itu sehingga tidak sampai melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya itu karena takut akan larangan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini akan dijamin dengan tempat kembalinya adalah surga. Nah, itulah orang yang cerdas itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak ingat kematian itu. Aksiru dzikra hadhihi milladdat. Aksiru dzikra hadhihi milladdat. Banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu mati, yaitu kematian.
Siapa sih yang suka mati? Siapa yang suka mati, Pak? Tidak ada pasti. Semua itu tidak ingin mati. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah Muhammad, kul innal mauta, sesungguhnya kematian, tafirruna minhu, yang kalian semua lari darinya. Jadi orang itu tidak ingin mati. Kalau bisa itu hidup 1000 tahun lagi. Itu mau dikasih umur 1000 tahun, Pak? Itu orang yang terlalu cinta dengan dunia. Ada orang yang ingin hidupnya itu 1000 tahun lagi karena ketamaan terhadap dunia, karena ingin terus menikmati dunia dan tidak menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur itu tidak perlu panjang, tetapi syarat dengan amal-amalan soleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai berapa? 63 tahun itu hitungannya bukan komariah tapi samsiah. Bukan samsiah tapi komariah. Tahun hijriyah hitungannya. Para ulama kita termasuk Imam Nawawi yang menulis, yang karyanya kita kaji sekarang, tidak panjang umurnya, tidak panjang. Imam Syafi'i juga demikian. Rata-rata mereka semua di bawah 60 tahun. Ya, ada yang di bawah 50 tahun. Tetapi umur yang tidak panjang itu syarat dengan amal-amal soleh. Karya kitab yang seperti inilah yang bisa terus mengalir pahalanya kepada yang menciptakan, yang menyusun kitab-kitab ini. Jadi meskipun umurnya itu tidak panjang, tetapi pahalanya terus mengalir panjang, mengalir sampai jauh. Itu katanya gesang itu, ya, mengalir sampai jauh. Jadi orang yang wafat meninggalkan amalan-amalan baik, dan amalan baik itu dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ya, misalnya kita ini mendirikan masjid ini, lalu pejuang-pejuang masjid yang mendirikan masjid ini wafat, dan masjid ini tetap berkembang, dipergunakan, dan bahkan semakin maju, itu pahalanya tetap mengalir kepada orang-orang yang dulu merintis masjid. Itu luar biasa. Jadi kalau merintis masjid itu ya tidak perlu umur tua-tua lagi. Ya, karena sudah menampung pahala yang terus nantinya itu. Pahalanya terus. Setiap orang yang sholat di dalam ini, ya, membuat kegiatan-kegiatan baik, dapat bagian pahala itu, ya, dari setiap orang itu, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu luar biasanya. Makanya kita ini mesti berpikir itu bagaimana ya menciptakan satu kegiatan, satu karya yang nanti bermanfaat itu berkelanjutan. Nah, disinilah motivasi di dalam kehidupan berislam itu, sehingga Islam itu tidak pernah berhenti, dia akan berkembang dan berkembang. Karenanya umatnya sudah dimotivasi dengan yang seperti ini, dimotivasi dengan pahala yang terus mengalir. Umur kita ini cuma berapa? Kata Rasulullah 60, antara 60 sampai 70
tahun. Syukur kalau diberi lebih dari 70 tahun, dan itu menambah kebaikan amal soleh kita. Jadi di akhir-akhir usia itu kita harus terus semangat menciptakan satu kegiatan amalan yang sekiranya nanti bisa diwariskan amalan itu kepada generasi setelah kita. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Orang banyak yang menghindari kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu mulaqikum. Pasti kalian akan ketemu dengan yang namanya kematian itu. Tidak mungkin tidak, itu pasti akan ketemu. Pasti menemui, kematian itu pasti menemui kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaib. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib. Jadi kita semua itu pasti kembalinya kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaina turja'un. Semua yang berjiwa, semua manusia itu akan mengalami mati. Tsumma ilaina turja'un, kemudian mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan nikmat karunia umur yang diberikan kepadanya. Nah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Banyak ayat kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua kita ini manusia akan mengalami mati, dan pahalanya, balasannya nanti disempurnakan di yaumil qiyamah, bukan sekarang. Itu nanti semuanya akan diperhitungkan di yaumil qiyamah, baik itu amalan baik maupun itu amalan buruk. Balasannya besok di yaumil qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap manusia yang berjiwa itu akan mati, pasti akan mati. Walaupun kalian lari dari kehadiran kematian itu. Antara lain ya ditengeri kalau orang itu takut mati itu ya, kalau loro titik ya disuntik ya, berobat ya, supaya sehat, supaya tidak mati itu ya, itu tandanya bahwa kita itu tidak ingin mati. Tetapi itu bagian dari ikhtiar. Untuk apa? Untuk menjaga karunia Allah Subhanahu wa taala yang berupa jasmani dan rohani, itu mesti kita rawat dengan sebaik-baiknya supaya ditambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Mensyukuri nikmat yang berupa kehidupan jasmani yang sehat, kita rawat dengan sebaik-baiknya supaya tetap sehat, supaya Allah menambah kesehatan kita. Itu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sama. Kemudian kepadamu ya Allah apa yang telah kalian kerjakan. Jadi semuanya itu akan diberitakan kepada kita. Dulu kalian itu begini begitu ketika hidup di dunia, itu nanti dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita
Jadi hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu yang senantiasa mengingat bahwa amalan apa ya yang akan saya bawa ketika saya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya itu. Di orang yang ingat kematian itu hatinya akan tentram. Ya, akan tentram. Meneo mati rek ngene. Apa sih gunanya begini-begini gitu. Itu orang yang ingat kematian itu hatinya ini akan tentram. Ketentraman itu tinggal apa? Tinggal bagaimana kita memohon kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni, agar bisa beramal yang saleh. Lalu ketentraman apa lagi? Ndak panjang angan-angan. Nah, jadi orang yang senantiasa mengingat mati itu ndak kaken ngelamun, ndak kaken melamun. Tidak banyak rencana gitu. Kepingin ini, kepingin iku, lah banyak. Itu orang yang tidak banyak mengingat mati. Sing diilingi ku cuman dunia saja. Padahal dunia ini menterese itu katanya ya. Orang yang senantiasa ingat dunia itu angan-angannya itu panjang itu. Padahal kita dilarang banyak angan, panjang angan-angan itu. Nah, itu supaya terus melamun, terus merencanakan untuk kehidupan dunia itu. Aksaruhum lil mauti dzikra. Jadi orang yang cerdas itu banyak mengingat kematian. Banyak mengingat akan kehidupan akhirat. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Dan banyak mempersiapkan untuk hidup sesudah mati. Jadi orientasinya itu terus akhirat. Bekal apa ya yang saya akan bawa itu. Kita ini kan seperti orang yang sedang merantau. Jadi yang dulunya kita ini di desa lalu pergi ke kota untuk apa? Mengadu nasib. Merantau ke kota. Orang yang merantau itu pasti ingin pulang kampung, pasti rindu dengan kampungnya. Siapakah mereka yang merindukan kampungnya itu? Yaitu orang yang sukses ketika merantau. Orang yang tidak sukses tidak rindu belas, tidak kepingin mulai ke kampung. Mengapa begitu? Orang yang sukses senantiasa merindukan kampungnya ini. Dan kapanpun dia mau pulang. Setelah sampai di kampungnya, dia akan dielu-elukan orang kampung ini. Waduh rek boloku rek sukses ya, sukses. Di mana-mana dia dihormati orang. Dipersilahkan datang ke rumahnya, mampir ke rumahnya. Nah, itu orang sukses. Ketika dia merantau di kota, maka ketika dia pulang dia akan dipuji dan dielu-elukan, mendapatkan kehormatan. Tetapi orang yang tidak sukses, kalau dia terpaksa pulang, pulangnya biasanya kapan? Hari raya, ya, pulang, ya. Terpaksa pulang, merkono kota kano koncone, wis mulai kabeh gitu. Saya dulu pernah ya, waktu masih kos di Jogja, angen-angen saya itu. Betul saya ada kegiatan banyak di masjid itu. Tapi angen-angen ketika saya coba sih, nanti hari raya itu saya tidak pulang gitu. Saya tidak pulang. Saya ingin berhari raya di Jogja. Setelah malam itu sibuk di masjid, ikut takbiran, bagi zakat dan lain-lain. Lalu pagi hari saya kebiasaan kalau di Surabaya kan ke lapangan itu pagi-pagi, jam 5 sudah berangkat.
Jadi di Jogja saya coba pagi-pagi ke lapangan. Ternyata sopnya saja belum dipasang. Akhirnya saya membantu masang sop itu di lapangan. Karena terlalu pagi, mulainya jam 7. Jadi kita ini kan jam 6. Masih kelebihan 1 jam. Saya masang sop itu. Bahkan pernah di alun-alun Kabupaten Sleman, di Stadion Klaten pernah saya sholat Idul Adha, kalau itu sholat Idul Fitri sekali, tidak pulang. Waktu sholat itu saya bantu-bantu masang sop. Akhirnya nyekel mimpin takbir gitu. Jadi ini bupati ini lah, gini anak-anak muda itu, aku tutup wargamu dan gitu. Nah, itu kebiasaan pagi hari. Karena saya tidak pulang di hari Idul Fitri, setelah pulang dari lapangan dimintai tolong sama ibu kos untuk membantu membagikan bingkisan ke saudara-saudaranya. Setelah itu sekitar jam 9 saya sudah pulang lagi ke kos, tole kok karena konco ya gitu. Akhirnya pakaian dimasukkan tas, berangkat Surabaya sudah. Sampai di sini malam hari. Nah, itu rasanya. Orang yang tidak sukses dia terpaksa pulang. Apa yang dia peroleh? Dia tidak mendapatkan kehormatan di sana. Tidak dielu-elukan, bahkan dilecehkan orang. Merantau birang-birang tahun, kawale apa-apa kan gitu ya. Nah, itu yang didapat. Kehidupan itu juga demikian. Kalau kita ini tidak mempersiapkan untuk akhirat kita, bagi orang yang mempersiapkan untuk kehidupan akhirat, dia merindukan akhirat, merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi bagi orang yang tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, dia tidak akan rindu bertemu dengan Allah. Kata Allah di dalam hadis qudsi, siapa yang ingin suka bertemu dengan aku, maka aku pun suka bertemu dengannya. Tetapi kalau ada yang tidak suka bertemu dengan aku pun tidak suka bertemu dengannya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu hadis ini memotivasi kita agar kita senantiasa berorientasi untuk kehidupan akhirat kita, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kelak kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan akhirat. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, bagaimana ketika kita masuk di dalam alam akhirat. Setelah barzah, lalu kita dibangkitkan, lalu di padang mahsyar, di sidang di hadapan Allah, diperhitungkan amal kita, ditimbang di neraca Allah, lalu orang masuk ke surga atau ke neraka. Itu endingnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa beramal saleh dan bisa mengakhiri hidup ini dengan akhir hidup yang husnul khatimah. Amin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.